Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama adalah pemuda yang berkorban, yang kedua yang orang yang selalu bersedekah secara sirri, yang ketiga orang yang selalu sholat duha, yang keempat yang mengutamakan sholat berjemaah, yang kelima selalu menangis karena takut kepada Allah, yang keenam selalu mendekat kepada ulama, mengikuti majelis ilmu. Qadimullah yumalu tama'uhu
Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha, maka dikabulkanlah doanya ibunya Siti Maryam. Siapa namanya? Inna atau Hana. Rabbuha, oleh Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan qabul yang bagus. Wa ambadaha, dan menumbuhkannya anaknya siapa? Siti Maryam, nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang bagus, yang hasan. Wa kafalaha Zakaria, kemudian yang merawat Siti Maryam itu namanya Kanjeng Nabi Zakaria. Kanjeng Nabi Zakaria ini iparan dengan siapa ayahnya? Imron. Ulama ta'ala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Kanjeng Nabi Zakaria ini masuk ke kamarnya, wajada indaha rizqa, Kanjeng Nabi Zakaria ini menemukan atasnya rezeki. Jadi setiap Kanjeng Nabi Zakaria ini masuk ke mihrabnya, ke kamarnya Siti Maryam ini, Kanjeng Nabi Zakaria ini menemukan banyak makanan di dalam kamarnya itu, di dalam mihrabnya itu. Jauh Kanjeng Nabi Zakaria, ya Maryam, wahai ponakanku Maryam, anna laki hadza, sungguh dari mana engkau memiliki ini semua? Qalat, tahu Siti Maryam, huwa min indillah, itu semua dari Allah, dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa Allah mayasa, terhadap orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Syaratnya kita harus bertakwa. Syaratnya kita harus bertakwa. Takwa itu apa? Melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, yang itu takwa. Sampai sudah mencapai tingkatan takwa, tingkatan orang yang muttaqin, yaj'alillahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di tempat itulah berdoa siapa? Kanjeng Nabi Zakaria rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, berdoa Kanjeng Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, Tuhanku, berilah aku min ladunka, dari sisi Engkau, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Rabb sami'ud du'a, maha mendengar segala doa. Jadi sama Kanjeng Nabi Zakaria ini juga lama dia menikah dengan istrinya, sama-sama tidak dikaruniai anak.
istrinya mandul. Fanadatul malaika, maka memanggil para malaikat. Wa huwa qaim, malaikat memanggil kanjeng Nabi Yunus Zakaria, mengajak kanjeng Nabi Yunus Zakaria. Wa huwa qaim, kemudian kanjeng Nabi Zakaria qaimun, berdiri kanjeng Nabi Yunus Zakaria yusolli, untuk apa? Sholat. Jadi sampean kalau ingin doanya diistijabah oleh Allah, syaratnya nomor 1 adalah sholat. Fil mihrab, di dalam mihrab, sholatnya di dalam mihrabnya Siti Maryam. Kanjeng Nabi Yunus Zakaria itu sholat. Anna Allah yubashiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah yubashiruka, memberi kabar kepada engkau ya kanjeng Nabi Yunus Zakaria bi Yahya, dengan kelahiran putranya yang bernama kanjeng Nabi Yahya alaihissalam. Siapa sih kanjeng Nabi Yahya ini? Musaddiqan bi kalimat, membenarkan, meluruskan bi kalimat min Allah, dengan kalimat dari Allah. Jadi yang dibuat pedoman oleh kanjeng Nabi Yahya besok, tatkala dia sudah diutus oleh Allah sebagai nabi, maka dia berpedoman kepada kalimatillah. Apa kalimatillah? La ilaha illallah. Wa sayyidan, dan kanjeng Nabi Yunus Zakaria besok akan menjadi sayyid, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pedoman. Wa asuron, dan dia juga sebagai seorang pemimpin harusnya asuron, bisa menahan diri alias sabar. Semua para nabi, para rasul, semuanya pasti sabar. Khususnya kita sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad, umat spesial, umat wasaton, tentunya kita juga harus bisa bersabar. Wa nabiyyan minas sholihin, dan juga kanjeng Nabi Yahya ini termasuk dari para nabi minas sholihin, yang soleh. Yahya bapaknya namanya Zakaria, dua-duanya oleh Bani Israel dibunuh. Qala Rabbi, berkata kanjeng Nabi Yunus Zakaria, Rabbi, Tuhanku, anna yakunu li, sesungguhnya aku, yakunu li, mengadakan engkau kepadaku, gulamun, seorang anak. Kok bisa ya Allah engkau menjadikan aku gulamun, mendapatkan seorang anak. Waqad balaganiyal kibar, dan sungguh-sungguh aku ini sudah sampai pada umur yang kibar, yang sudah tua. Wa imraati, dan juga istriku akhir adalah seorang istri yang mandul. Kok bisa dijawab oleh Allah. Qul kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya, begitulah kalau Allah menghendaki, apa yang terjadi pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu hal pasti terjadi. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Qala rabbi ij'al li ayah, berkata lagi kanjeng Nabi Yunus Zakaria, Rabbi ij'al li ayah, Rabb, Tuhanku, jadikanlah aku ayah, berikan aku ayah, tanda. Kalau memang aku ini betul-betul mau diberi karunia seorang anak, berilah aku tanda. Apa tandanya? Tahu Allah Subhanahu wa taala, ayatuka, tanda buat engkau ya Zakaria, alla tukalliman nas, tidak bisa berbicara engkau kepada manusia
salatata ayyamin, selama tiga hari illa Ramza, kecuali berbicaranya dengan bahasa Isaro. Bahasa Isaro namanya. Merokok itu tak boleh. Aku mau berada ya, merokok tapi nggak boleh. Mau makan sate berarti nggak mau, itu namanya bahasa Isaro. Jadi kanjeng Nabi Yunus Zakaria ini tanda bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, tanda bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Dia tidak bisa berbicara kepada siapapun selama tiga hari, kecuali dengan bahasa Isaro. Mas mau kawin, mau berarti nggak mau. Mas mau makan, nggak mau. Kalau mas, kalau mbaknya yang ditanya, mbak mau kawin, berarti tandanya mau ya. Ini itu bukan mau, dahulu kan. Cepetan ini akan, bukan nggak mau, beda. Isaroknya bagi laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki gentle dia, mau kawin mas, berarti mau. Ustaz mau kawin Ustaz, belum mau Ustaznya. Kalau Sultan mau kawin Don, tapi yang gemuk, jadikan yang gemuk. Wadkur, maka berzikirlah Rabbaka, untuk mengingat Tuhanmu, kathiron, sebanyak-banyaknya, tasbih, dan sucikanlah di dalam hatimu, di dalam dadamu. Jangan sampai ada kesirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bil asyi, di waktu petang, wal ibkar, dan di waktu pagi. Jadi pagi malam kita harus beristighfar, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah dengan memperbanyak tasbih kepada Allah. Tasbih itu membersihkan hati kita, membersihkan dada kita dari kesirikan, baik itu sirik kecil maupun sirik besar. Jadi sampai syaratnya agar doanya sampai diistijabah oleh Allah, agar sampai doanya dikabul oleh Allah dengan kabul yang hasan, dengan diterima dengan yang baik, syaratnya adalah sholat lima waktu, berjamaah, tambah jos, tambah jos. Malaikatnya mendampinginya, malaikatnya siap-siap setiap sampai punya perintah apa, malaikatnya siap-siap membawa perintahnya sampai ini, membawa doanya sampai itu, langsung melesat menuju Allah. Belum sampai. Syaratnya jagalah sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaganya sholatnya, semua sholat fardu ditambah lagi sholat sunnah, qobliyah, dia tahajud, duha, dijaga. Semua sholatnya sudah sholat lima waktunya berjamaah, ditambah qobliyah, dia ditambah tahajud dan duha. Gak ada penghalang antara sampean dengan Tuhan. Gak ada penghalang yang menghijabi sampean dengan Allah. Melesat doanya di bawah malaikat, berentak aja di bawah udah semua malaikat. Cepat syaratnya sholat. Jadi sampai harus berdoa dengan cara apa? Sabar dan
sholat wasta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Harus dengan cinta, khusyuk itu cinta. Jadi harus dengan ikhlas. Sholatnya sampai itu harus ikhlas. Sholatnya sampai itu harus khusyuk. Mengerjakan sholat dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan dengan penuh cinta, semuanya akan cepat berlalu. Tak terasa, lu kok moro-moro wis harinya, lu kok moro-moro wis mati, lu kok moro-moro wis gugur, lu kok moro-moro wis ngasar. Tapi isi jarak antara sholat itu, sholat zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, isilah di sela-sela waktu itu dengan memperbanyak dzikir wal rabbaka katsira wa sabbih bil asyi wal ibkar. Harus memperbanyak dzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan terus bertasbih, mensucikan Allah dari kesyirikan, dari menyebutkan Allah. Di mana itu tempatnya? Di dalam hati, di dalam dada kita. Sering kita ngakunya Tuhannya Allah, tapi pada kenyataannya yang kita turuti adalah ajakan hawa nafsu kita. Itu harus kita bersihkan. Terus petang malam, petang yang malamnya, malam dan siang hari, malam dan pagi hari harus kita bersihkan terus, bertasbih, mensucikan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mahbuba illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Besok di yaumil qiyamah, sholat inilah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya akan dianggap bagus. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-sholat fa in sholahat sholaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Besok yang akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah terhadap hamba-hambanya ini adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Namun kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Makanya kita mulai sekarang perbaiki sholat, sempurnakan sholat, belajar terus, tidak ada putus-putusnya, belajar dan belajar, latih dan latih, proses berproses. Dengan kenapa? Belajar, ngajinya, kemudian bosan-bosan ngaji. Tanda-tandanya orang yang dijamin surga kemarin ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah pemuda yang berkorban. Yang kedua orang yang selalu bersedekah secara sirri. Yang ketiga orang yang selalu sholat duha. Yang keempat yang mengutamakan sholat berjamaah. Yang kelima selalu menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam selalu mendekat kepada ulama, mengikuti majelis ilmunya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.